Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anastasia. Aku dari kelompok 1 Matkul Akuntansi Manajemen. Nah, sekarang aku lagi ada di salah satu kafe di Jakarta Barat, namanya Hello World Cafe. Nah, kita di sini udah bersama dengan pemiliknya, yaitu siapa, Kak? Nando. Kak Nando. Nah, kita bakal wawancara sedikit untuk tugas kita. Oke, yang pertama, Kak Nando, Cafe Hello World ini tuh udah berdiri dari tahun berapa sih? Kalau berdiri dari tahun 2022. Itu kira-kira kenapa nih mau buat cafe ini? Karena sebelumnya di sini nggak ada tempat ngopi. Dan juga kalau tempat ngopi itu biasanya antara malam atau dia kayak warteg-warteg pinggir jalan. Nah, di sini kan banyak kelas pekerja nih. Banyak juga orang-orang yang lewat di Jalan Mas. Nah, makanya kita mikir untuk buat cafe aja yang mulai buka dari pagi sampai malam. Oh gitu, jadi pasarnya itu untuk pekerja-pekerja yang mungkin paginya mau ngopi dulu nih sebelum kerja, terus malamnya karena kita kan pulang biasanya jam 6, jam 7 malam ya, ini kan buka sampai jam setengah 12 malam ya kalau nggak salah. Iya, jadi buat kalian-kalian yang mau mampir bisa banget ke sini. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan yang ada. Nah, kalau kafe itu kan ada biaya operasionalnya gitu ya Mas, ada biaya yang tetap juga. Kayak misalnya di sini ada biaya perizinan atau segala macam, sama biaya-biaya variabel kayak maintenance mesin kopi dan lain-lainnya. Itu boleh dijelasin sedikit gak? Sama mungkin bisa disebutin nominalnya? Kalau untuk biaya tetap itu listrik, air. Listrik itu kurang lebih 4,5. Tapi pemakaian juga di atas, karena di atas kan ada kantor. Oh, Untuk ada working space juga ada ya? working space tuh, working space rent, ada juga satu lagi kantor ngurus packaging dan lain-lain lah. Lalu air biasanya karena penggunaannya lumayan berat ya, 1,5 lah kurang lebih untuk air. Lalu untuk biaya variabel sih kalau perizinan dan lain-lain nggak ada ya. Di Tuan sini nggak ada diganggu ormas-ormas lah, kita semua merangkul. Bukan perizinan tapi lebih ke GCG lah mungkin, governance. Oh, oke. Buat bantu sosial ada, cuman itu kan masuknya itu variabel yang nggak tentu. Sebisanya aja gitu. Kalau untuk biaya maintenance dan lain-lain sih jarang ya. Aku sampai nggak ingat lagi berapa biaya, karena kita di sini ngerawat terus, malam kita cuci, pagi buka, kita opening, kita lap semua, jadi lebih hampir nggak pernah lah, baru sekali itu maintenance, itu pun tahun lalu itu. Oh, oke. Berarti kita bisa ini ya, menghemat biaya variabel kayak maintenance mesin kopi dan lain-lain gitu ya, dengan cara perawatan yang baik ya. Iya. Nah, kalau misalnya di sini, ada berapa karyawan ya di sini? Kalau karyawan sekarang 3. Oh, ada 3 karyawan. Cuman dia main shift. Jadi shift pagi mungkin 1, shift malam shift siang 2, shift malam 3, atau juga kadang-kadang satu hari Senin pagi sampai siang itu 1 orang, siang sampai malam 1 orang, satunya lagi libur. Nah, jadi kita fleksibel. Oke. Kalau misalnya aku mau ngelamar kerja di sini, kira-kira kisaran gajinya berapa sih, Mas? Kalau kisaran gaji tergantung skill ya, tapi biasanya itu langsung ke head bar-nya aja, dia yang punya wewenang menentuin. Oh, oke. Berarti tergantung skill ya. Oke. Lanjut. Nanti aku izin lihat menunya ya, karena aku mau lihat harga-harga per unitnya. Kan di tahun ini tuh kita lagi sulit banget nih perekonomiannya. Kalau misalnya nih ada kenaikan harga di bahan baku kayak beansnya mungkin harganya naik, atau susunya dari fresh milknya gitu naik, atau mungkin dari pastry dan teman-temannya gitu naik. Kira-kira Mas di sini jualnya akan naik juga nggak ya harganya? Kita bikin 2 skenario deh jawabannya. Skenario pertama, kalau memang inflasi makin buruk, jangankan kita yang jual, bensin pun naik. Tapi kalau skenario kedua, dalam artian masih dalam resiko yang bisa termanage, kita coba pertahankan. Karena balik lagi, kita kan jualan pasti nyari untung. Yeah. Tapi kalau mau untung harus siap rugi. Oh. Jadi kalau memang masih manageable, misalnya kita nggak ada untung deh BEP untuk sekian bulan, itu nggak apa-apa, karena memang kita masih sanggup. Tapi kalau sudah minus, berlama-lama minus terus, kita udah nggak kuat lagi nombok dari dana kita, ya udah mau nggak mau naik. Cuman tetap harus ingat, kita nih jualan kopi bukan cuma sekedar dagang. Apa bedanya kita dengan kopi gerobak merah, gerobak kuning? Kalau yang jual cuman ngincer untung, kita jual di sini nih atmosfer. Lu datang kerja nyaman, lingkungan enak. Jadi kalau pertanyaannya apakah harganya akan naik, tergantung skenarionya. Oke.
Tapi biasanya kalau teman-teman di sini, customer di sini tuh sensitif gak sih sama kenaikan harga gitu, Mas? Kalau di sini sih gini loh, memang di materi-materi yang diajarkan tuh semua orang sensitif hanya kelas menengah ke bawah yang sensitif harga. Sebenarnya manusia secara psikologi semua sensitif harga. Cuma bedanya ada yang sensitif cuma ngeluh tapi tetap bayar. Ada yang udah ngeluh marah-marah dan nggak mau bayar. Ada gitu kan tipe ekstrimnya. Nah kalau customer sini kita yakin pasti sensitif harga. Cuma tetap aja kalau bisa kenaikannya juga yang wajar. Jadi ada justifikasi, ada reasoning, dan mereka pun bisa lebih menerima gitu. Oke. Berarti ya sama kayak yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau main gitu ya, terus kalian mau dapatnya cuma ngobrol sama teman-teman ya, pasti kan ada kelas kopinya masing-masing, kelas kafenya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalian mau yang tenang kayak di sini, terus atmosfernya tuh enak gitu, terus banyak stop kontak juga, itu pas banget sih buat kesini. Itu keren banget sih. Terus enak banget sih di sini tempatnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau untuk rencana kedepannya nih, kan kita pasti kalau sebagai penjual, sebagai owner kan pasti mikirin yang namanya omset ya. Itu kira-kira taktik apa aja sih yang Mas lakuin untuk naikin omset selain dari konsistensi penjualan per harinya? Pertama kita kurang main di online shop. Kenapa kurang main di online shop? Padahal sekarang orang banyak menganjurkan di online shop. Karena kalau kopi begitu keluar masuk ke gelas, 15 menit nggak diminum, esnya sudah mencair, rasanya berubah. Lebih lama lagi karena panas dan lain-lain, rasanya berubah. Jadi lebih baik kita mainnya di take away atau di tempat langsung. Online tetap ada, cuma kita nggak terlalu fokus sana. Terus cara kedua untuk strategi, aku nggak ingat teorinya ya, nama teori, tapi kurang lebih lu harus nyediain juga complementary necessity, antara makanan kah atau snack kah, atau simple kayak orang minum matcha kurang seger siang-siang, kita ada juga add on es krim. Misalnya sudah taruh es krim, tiba-tiba lagi ngobrol pengennya pahit, add on kopi, bisa juga gitu. Jadi kita lebih ke mengerti customer sama provide yang ada demand-nya lah gitu. Oke. Iya bener banget sih teman-teman. Kalau misalnya kita ngopi doang gitu ya, kan kopi kadang atau mostly teman-teman menikmati kopi kan rasanya pahit gitu ya. Pasti kan butuh sesuatu, butuh pendamping yang manis or asin gitu ya. Ya di sini ada jual sih, ada roti-roti, terus ada brownies juga tadi. Itu bisa banget sih buat naikin omset ya, walaupun secara nggak langsung ya, gitu kan. Pasti kalau kelamaan ngopi, pengen ngemil apa ya gitu. Itu keren banget sih. Nah, oke teman-teman, segitu dulu aja wawancara kita kali ini. Isinya daging semua, bermanfaat semua. Terus terima kasih juga kepada Mas Nando yang udah memperbolehkan kita untuk wawancara di sini. Sekarang mari kita menikmati kopinya. Thank you, Mas. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya dengan Mas Nando selaku pemilik dari Hello World Cafe. Nah, cafe ini itu berdiri sejak tahun 2022. Nah, cafe ini dibangun di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, yaitu ada di Jalan Raya Mangga Besar. Nah, cafe ini juga menyediakan working space yang bisa kalian sewa kalau kalian mau meeting atau mau kerja. Nah, fasilitasnya juga memadai dan tempatnya juga cukup nyaman. Cafe ini berani banget loh, jam bukanya itu beda dari jam buka kafe-kafe lain. Kalau kafe lain itu jam bukanya baru buka jam 10 pagi. Kalau cafe ini udah buka dari jam setengah 8 pagi dan tutupnya malam banget di jam setengah 12 malam. Kalau range harganya berkisar dari 18.000 sampai 38.000 dan itu masih worth banget. Menu-menu yang dijual seperti cafe lain itu ada kopi, terus ada non kopi seperti matcha, atau kalau yang nggak mau matcha ada teh juga. Terus ada cemilan berupa pastry, sama ada snack seperti chips dan keripik-keripik yang lain. Baik, saya akan membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Hasil report kami untuk pertanyaan apa saja sih biaya tetap dan biaya variabel tiap bulannya di Hello World Cafe ini. Yang pertama ada biaya tetap.
Biaya tetap itu terdiri dari gaji karyawan sebesar 9 juta rupiah dengan total 3 karyawan. Yaitu selanjutnya ada biaya internet yang per bulannya itu tetap di 500 ribu rupiah. Kemudian ada biaya langganan aplikasi kasir sebesar 500 ribu rupiah. Dan terakhir ada biaya kebersihan di 200 ribu rupiah per bulannya. Total biaya tetapnya itu 10.200.000 rupiah per bulannya. Kemudian untuk biaya variabel itu terdiri dari bahan baku sebesar 10 juta rupiah. Bahan bakunya terdiri dari apa aja sih? Bahan bakunya yang pertama yang pastinya biji kafe, yang keduanya fresh milk, yang ketiganya sirup, juga ada gula dan lain-lain. Kemudian ada biaya kemasan, packaging sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Dan terakhir ada listrik sebesar 4,5 juta rupiah. Total biaya variabelnya adalah 16.500.000 rupiah. Nah, di sini kita akan menghitung biaya BEP-nya. Apakah Hello World Cafe ini BEP atau justru tidak BEP? Nah, kita hitung ya sekarang. Rumus BEP itu adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap tadi ada 10.200.000 rupiah. Harga jual per unitnya ada 1.341.000 rupiah dibagi 45 itu adalah jumlah produk yang dijual dikali dengan 30 hari karena pendapatan per bulannya sama dengan 894.000. Kemudian ada biaya variabelnya itu di 16.200.000 rupiah dibagi dengan 45 unit sama dengan 360.000 rupiah. Lalu BEP-nya adalah 10.200.000 rupiah dibagi dengan 534.000 rupiah sama dengan 19 perak, 10, yang artinya Hello World Cafe ini tidak BEP melainkan ada harga lebih. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana jika harga jual dinaikkan sedikit? Apakah pelanggan sensitif terhadap harganya? Nah, jawaban dari Mas Nando selaku pemilik Hello World Cafe ini adalah sebagai berikut. Yang pastinya setiap customer itu memiliki sensitivitas terhadap harga jual. Apalagi jika suatu customer itu sudah nyaman dengan kafenya, yang pasti mereka akan lebih sensitif kan terhadap harga jualnya. Tapi Mas Nando menyebutkan bahwa ada 2 tipe customer. Yang pertama itu ada yang komplain harga naik tetapi tetap kesini dan tetap menikmati suasana atau menu-menu di Hello World Cafe ini. Yang kedua ada customer yang komplain tapi tidak datang lagi ke sini atau mencari alternatif lain sesuai dengan budget mereka. Nah, tapi Mas Nando menekankan bahwa di Hello World Cafe ini tidak menekankan pada harga jual tetapi tetap pada kualitas. Walaupun harga jualnya naik, tetapi kualitasnya itu tetap sesuai dan stabil, malah mungkin akan menaikkan gitu harga sesuai dengan harganya. Jadi Mas Nando di sini menekankan bahwa tetap ada sih sensitivitas tapi tidak mengurangi kualitas pada Hello World Cafe ini. Selanjutnya dibacakan oleh saya pertanyaannya. Di sini saya menjelaskan pertanyaannya, apa strategi yang digunakan agar kafe tetap untung meskipun biaya bahan naik. Walaupun harga kopi naik, di Hello World bisa mengimbangi dengan menu lain sebagai pendamping kopi. Strategi agar kafe tetap untung meskipun biaya naik, yang pertama adalah penyesuaian harga sesuai harga menu secara bertahap sambil tetap kompetitif. Yang kedua ada efisiensi operasional, kurangi pemborosan bahan, optimalkan jadwal kerja dan hemat energi. Selanjutnya ada diversifikasi menu, tambahan menu berbasis bahan yang lebih terjangkau atau lokal. Selanjutnya promosi kreatif, yaitu berikan diskon banding atau loyalty program untuk mendorong pembelian lebih banyak. Selanjutnya ada kolaborasi dengan supplier, negosiasi harga atau cari alternatif bahan berkualitas dengan harga lebih murah. Selanjutnya peningkatan nilai tambah, fokus pada pelayanan terbaik, suasana unik atau pengalaman pelanggan untuk membenarkan harga. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi,
Gunakan aplikasi untuk efisiensi pemasaran dan promosi digital. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, adakah strategi yang sedang dilakukan untuk menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas? Strategi yang dilakukan Hello World dengan tetap menjaga agar SOP tetap berjalan. SOP yang dimaksud seperti mengontrol kebersihan dari peralatan mesin kopi secara berkala, di waktu malam setelah closing dan di waktu pagi sebelum kafe beroperasi. Selain itu, menjaga kebersihan kafe demi kenyamanan konsumen dengan memastikan tempat penyimpanan bahan baku yang akan dijual ke konsumen tetap terjaga dengan baik agar kualitas bahan baku tetap terjaga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa rencana ke depan untuk meningkatkan keuntungan kafe ini? Rencana ke depan untuk meningkatkan keuntungan kafe ini antara lain dengan melakukan berbagai inovasi seperti menambahkan menu-menu baru yang unik dan menarik minat pelanggan serta mengembangkan variasi minuman dan makanan sesuai tren dan preferensi konsumen. Selain itu, strategi promosi juga akan ditingkatkan misalkan dengan membuat program diskon menarik seperti membeli satu kopi mendapatkan potongan harga untuk pembelian selanjutnya atau bundling menu dengan harga spesial. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kafe, mendorong loyalitas pelanggan dan tentunya meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari hasil wawancara kami. Terima kasih.